Bab 017. Ehem, Han berdehem untuk menetralisir suasana tapi tak luput dari perhatian Sam dan Risa. Risa yang nampak bingung hanya memasang wajah datarnya. Sedangkan Sam hanya tersenyum menanggapi tingkah Han. Mari Nona, Sam menunjukkan tangannya ke arah lift agar Risa mengikutinya. Tak lupa Sam memasang senyum semanis mungkin, sayangnya Risa hanya menanggapinya dengan tersenyum sopan. Han memutar bola matanya tak percaya. Akhirnya dia menjadi penonton langsung dari aksi yang biasa dijalankan Sam untuk menggoyahkan wanita. Pintu lift terbuka, mereka bertiga pun memasukinya bersamaan. Pukul 9 pagi meeting dimulai. Meeting itu melibatkan 4 perusahaan dan perusahaan Tuan Danu menjadi salah satu pengembangnya. Sedangkan Glory Corporation menjadi pemasok dana terbesar dalam proyek ini. Meeting berjalan dengan lancar. Meskipun awalnya Via nampak gugup, tapi Risa berhasil meyakinkan Via agar tetap percaya diri. Di tengah-tengah meeting, Via mencuri pandang ke arah Zidane yang tengah duduk dengan elegannya di kursi bagian depan paling ujung meja dengan ekspresi datar tak terbaca. Zidane yang memimpin meeting kali ini. Dirinya bagaikan kaisar yang sedang mengekspos kekuasaannya. Zidane terlihat profesional dan harismatik, berbanding terbalik ketika dia yang selalu berusaha menggoda Via hingga pipinya merona. Haruskah aku bersyukur padamu Tuhan atau bagaimana melihat ciptaanmu yang indah itu tetapi tingkahnya sungguh menyebalkan, ucapnya dalam hati sambil tersenyum. Zidane merasa ada orang yang sedang memperhatikannya. Dia melempar lirikan tajam ke arah orang itu, namun ekspresinya berubah cerah saat tahu yang sedang mencuri pandang adalah Via. Via yang tertangkap basah langsung gelagapan dan berpura-pura membaca berkas yang dipegangnya. Sedangkan Zidane tersenyum memandangi Via, tapi sedetik kemudian wajahnya berubah datar lagi mengarah ke depan. Aku harus segera menyelesaikannya, aku sudah tidak sabar ingin menerkam wajahnya yang menggemaskan itu, gumam Zidane dalam hati. Zidane sudah menekan kesabarannya selama 2 jam. Sampai akhir di penghujung batas kesabarannya, tiba-tiba dia menggebrak meja, brak. Semua yang ada di ruangan itu terkesiap, beberapa di antara mereka bahkan melonjak dari tempat duduknya. Via pun tak luput dari rasa kagetnya. Beberapa berkas yang dia pegang berhamburan ke udara. Masing-masing individu mengoreksi diri, mewaspadai diri sendiri telah membuat kesalahan yang tak memuaskan orang yang menggebrak meja tersebut. Meeting kali ini kita tutup. Untuk rencana ke depannya bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu pun jika terlalu mendesak. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, ucap Zidane menutup meeting dengan singkat. Perasaan terkejut yang belum hilang malah ditambah pernyataan yang mencengangkan. Pasalnya seorang presidir Zidane biasanya akan membahas suatu hal sedetail mungkin agar tak terjadi kesalahan ke depannya. Tapi saat ini, meeting yang ditaksir akan selesai bahkan setelah jam makan siang, tiba-tiba diselesaikannya secara mendadak. Ada perasaan senang melingkupi mereka yang hadir, karena tak perlu repot-repot menguras adrenalin mereka selama beberapa jam lagi. Tapi tentu saja banyak tanda tanya dalam benak mereka. Akhirnya mereka hanya bisa menyimpan pertanyaan itu untuk diri mereka sendiri. Semua yang hadir berdiri dan membungkuk hormat pada Zidane. Mereka pun berangsur keluar dari ruangan, Zidane terlihat mengantar beberapa tamu keluar. Dia sekilas melirik ke arah Via dan Risa yang sedang membereskan barang-barang mereka. Zidane memberi kode mata pada Han ke arah Via. Han langsung paham dan melangkah menuju Via. Nona Via, tegur Han sopan. Via sempat terkesiap karena ada seseorang yang memanggilnya. Ya Tuan, ada yang bisa saya bantu, tanya Via sopan. Panggil saja saya Han, Nona, ucap Han sopan. Baiklah Han, apa ada yang bisa saya bantu, tanya Via lagi. Tuan Zidane meminta Anda untuk menunggu sebentar di ruangan ini, ucap Han. Memangnya masih ada yang mau dibahas lagi, tanya Via heran yang belum menangkap maksud dari perintah Zidane. Saya kurang tahu Nona, jawab Han singkat. Baiklah, saya akan menunggu dengan Kak Risa, ucap Via sopan.
Untuk Nona Risa, mari silahkan. Saya akan mengantar Anda sampai ke lobi, ucap Han sopan namun kalimatnya seperti perintah. Risa mengangguk mengerti, sedangkan Via berusaha membantah atas ketidakjelasan ini. Tapi tentu saja tak banyak yang bisa diusahakan keluar dari mulutnya. Tapi kami datang bersama, jadi pulang juga harus bersama, ucap Via. Aku tidak apa-apa, Via, ucap Risa sambil menyentuh lengan Via berusaha menenangkannya. Kau tak apa, tapi aku yang akan apa-apa sepertinya, gerutu Via dalam hati. Tapi Kak, Via masih berusaha membujuk Risa agar tetap mau menemaninya di ruangan ini, tapi sepertinya Risa lebih mengerti situasi. Ayolah, Kak, jangan tinggalkan aku sendirian di sarang macan ini, Via memohon dalam hatinya. Risa menggeleng pelan sambil tersenyum pada Via. Mari Tuan, ucap Risa pada Han yang kemudian berjalan mendahuluinya. Setelah berada di lobi, Risa terlihat sedang melakukan panggilan. Semua berjalan dengan lancar Tuan, ucapnya pada orang di seberang telepon. Lalu bagaimana dengan putriku? Tanya Tuan Danu dari seberang saluran. Tadi Via sempat gugup, tapi dia bisa menanganinya Tuan, jawab Risa. Apa ada hal menarik lainnya? Tanya Tuan Danu penasaran. Tadi pagi saat akan naik lift, Tuan Zidan membawa Via bersamanya menaiki lift khusus miliknya. Dan adiknya, Tuan Sam mengklaim Via sebagai nyonya masa depan perusahaan ini kepada para karyawan. Saat ini bahkan Via ditahan oleh Tuan Zidan, jelas Risa sambil tersenyum sendiri mengingat kejadian pagi tadi. Baiklah, aku percaya putriku akan aman bersamanya. Biarlah takdir yang menuntun mereka, Tuan Danu nampak tersenyum dari seberang saluran. Iya Tuan, ucap Risa singkat. Karena jujur dia bingung harus menanggapi apa. Sedangkan dia sendiri pun berharap segera dipertemukannya dengan takdirnya. Baiklah hati-hati berkendara. Dan segeralah bertemu dengan takdirmu Risa, ucap Tuan Danu seakan tahu isi pikiran Risa. Dan panggilan pun terputus. Risa menggeleng pelan dan melanjutkan langkahnya lagi memasuki area parkir lalu masuk ke dalam mobilnya. Via tersenyum kecut ditinggalkan sendirian dan akan berhadapan dengan Zidan nantinya. Via membayangkan pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya, dan juga beberapa adegan yang membuatnya merasa malu dan belum siap untuk menghadapi Zidan nanti. Via melempar pandangannya ke arah jendela besar yang menghadap keluar gedung. Matanya menerawang di sana, masih berkutat dengan pikirannya sendiri. Dan berusaha mengatur strategi agar dia tidak mendapatkan serangan mendadak lagi dari Zidan. Via kembali mengingat saat pertama kali Zidan menciumnya di minimarket. Via terkekeh kecil mengingat kejadian itu. Kejadian yang sengaja dibuat oleh Zidan dan berakhir dengan amarah Via yang meluap akibat menahan kesal dan malu. Hawa dingin meliputi dirinya, seperti dejavu saat kejadian di minimarket. Hembusan nafas seseorang menerpa sisi wajah dan telinganya, menimbulkan rasa geli yang membuatnya refleks menengok ke depan. Bibirnya tak sengaja menyentuh bibir Zidan yang sejak beberapa saat yang lalu sudah berdiri di hadapannya. Seperti dejavu memang, saat ini Zidan sedang membungkuk memperhatikan wajah Via. Hingga kecelakaan bibir itu terjadi. Bedanya, saat di minimarket Zidan sengaja membuatnya sedangkan kali ini keberuntungan berada di pihaknya. Yes, Zidan kegirangan dalam hati. Mata Via membelalak lebar saat bibir mereka bertemu, Via memaku wajahnya. Via ingin menjauh namun rasanya kaku pada wajah dan lehernya. Zidan tersenyum di bibir Via. Kemudian dia mundur setelah mengecup singkat bibir Via. Via akhirnya bisa bernafas lega setelah Zidan menjauh dari jangkauan wajahnya. Kau sepertinya senang sekali ya menciumku, ucap Zidan dengan seringai. Via gelagapan menanggapi pernyataan Zidan dan memilih tak meladeninya. Zidan menarik kursi di sebelah Via dan mendudukkan diri, kemudian menarik kursi Via agar berhadapan dengannya. Kaki Zidan yang panjang menjadi perangkap agar Via tak bisa kabur kemana-mana. Zidan menarik punggung kursi Via hingga jarak mereka semakin dekat. Jantung Via kini sudah berdetak sangat cepat.
Rona merah telah menodai pipinya yang putih bersih saat Zidane menatapnya lekat. Tatapannya yang tajam seakan mengorek isi pikiran Via yang saat ini sedang menahan gugup setengah mati. "Adot, apa yang kau lakukan?" ucap Via terbatas sedikit ketakutan. "Menurutmu?" Zidane menyeringai licik. Lepaskan. Aku ingin keluar. "Adot, aku masih ada urusan lagi," ucapnya lagi menahan gugup dan sedikit takut. Masalahnya adalah Via telah sekilas melirik ke arah pintu, dan pintu itu tertutup rapat. Zidane mengikuti arah pandangan Via, dia melipat bibirnya menahannya agar tak tersenyum. "Tenang saja, aku sudah menguncinya," ucap Zidane setengah berbisik mendekat pada wajah Via. Punggung Via menegang, jantungnya sudah berdetak tak karuan. Semburat kemerahan telah terpancar pada pipinya yang putih. Via menundukkan kepalanya, dia memejamkan matanya dengan begitu erat hingga kerutan di sekitar matanya terlihat jelas. Zidane menaikkan dagu Via dengan dua jarinya, wajah Via yang saat ini sungguh membuatnya sangat ingin menciumnya. Tapi diurungkan niatnya. Belum saatnya, gumamnya dalam hati. Tiba-tiba tawanya pecah, terdengar menggema di seluruh ruangan itu. Via refleks membuka matanya, dilihatnya Zidane sedang terpingkal sambil memegangi perutnya. Sungut Via perlahan bangkit, kini wajahnya sudah merah padam. Via bangkit, mengambil ancang-ancang dan menendang tulang keringnya. Di tengah tawanya, Zidane mengadu kesakitan tapi tak menghentikan tawanya. Bulir air mata tertahan di pelupuk mata Zidane, saking tawanya tak tertahan. Sakit di tulang keringnya masih bisa dikalahkan oleh rasa geli saat melihat tingkah Via yang menggemaskan baginya. Zidane sukses mengerjai Via. Via masih berdiri, sungutnya belum juga berhenti. Sambil berkacak pinggang Via melotot ke arah Zidane. "Sudah puas?" bentaknya. Zidane tak menghiraukan ucapan Via, tapi dia menghentikan tawanya. Kini Zidane menatap Via dengan intens. Dia menatap Via dengan tatapan tajamnya hingga menusuk ke dalam mata Via. Zidane bangkit dari duduknya, dan menarik tangan Via hingga jatuh ke dalam pelukannya. "Apakah kau tahu, aku sangat merindukanmu, Via," ucapnya dengan suara parau. Zidane menempatkan kepalanya di ceruk leher Via, mencari kenyamanan sambil menghirup aroma Via yang manis. Suara Via yang akan melawan tiba-tiba tersekat. Via tertegun oleh penuturan Zidane. Via sedang mengorek perasaannya sendiri. Apakah dirinya masih mengagumi Zidane yang dulu atau sudah berubah kepada perasaan yang lebih intim? Karena pertemuannya beberapa waktu lalu telah membuat Via juga merasakan perasaan berdesir yang belum pernah dia rasakan sebelum. Dan di saat dia tak bersama Zidane, Via selalu memikirkannya. "Apakah aku juga merindukanmu? Apakah aku menyukaimu? Bukan lagi rasa kagumku padamu yang sudah tumbuh sejak dulu. Sudahkah perasaanku berubah?" Via berkutat dengan pikirannya sendiri. Pikirannya tak sejalan dengan hatinya. Nyatanya tanpa sadar tangan Via membalas pelukan Zidane. Tangannya merengkuh punggung Zidane yang lebar dan kokoh. Mata Via membulat saat dia menyadari perlakuannya. Pipinya bersemu, beruntung kini dia berada dalam pelukan Zidane. Jika tidak, dia akan merasa sangat malu saat ini. Zidane tersenyum damai saat dia merasakan Via membalas pelukannya. Zidane mengangkat tubuh Via agar duduk di meja. Sedang dia berdiri merapat ke arah Via. Tangannya menopang di atas meja pada kanan kiri tubuh Via. Zidane memenjarakan tubuh Via dengan tangannya. Zidane sedikit membungkuk agar wajahnya sejajar dengan wajah Via. Dilihatnya wajah Via yang sudah merona. Dan juga terdengar detak jantung mereka yang saling bersautan. Zidane menatap sendu pada Via dan mengulas senyumnya. "Kau benar-benar menggemaskan, Via," ucap Zidane dalam hati. Zidane mendekatkan wajahnya dengan wajah Via. Hembusan nafas saling menerpa dan menimbulkan kehangatan pada wajah mereka. Zidane menautkan keningnya pada kening Via dan masih terus menatapnya lekat. Kemudian Zidane menempelkan hidungnya pada hidung Via. Jarak mereka makin dekat. Punggung Via menegang, dirinya belum siap menerima serangan apapun.
Matanya membuka lebar menatap Zidane yang berada sangat dekat dengannya. Tiba-tiba serangan itu datang. Zidane mengecup bibir mungil Via. Menempelkan bibirnya pada bibir Via yang manis dengan sedikit tekanan. Via masih membulatkan matanya, masih terkejut dengan serangan yang Zidane lakukan terhadapnya. Hingga perasaannya membimbing matanya untuk menutup dan menikmatinya. Setelah dirasa tak mendapat respon, Zidane membuka matanya. Kemudian dia tersenyum di bibir Via saat tahu si empunya bibir sudah memejamkan matanya. Zidane pun memejamkan matanya dan melanjutkan aksinya. Zidane menyesap bibir Via, melumatnya bergantian. Zidane ingin merasakan bibir Via yang manis itu. Bibir wanita pertama yang membuatnya ketagihan. Bibir pertama yang sudah berani menyentuhnya tanpa perlawanan dari Zidane. Meskipun ini pengalaman pertama baginya untuk berinteraksi begitu intim dengan wanita, tapi Zidane menggunakan instingnya, naluri lelakinya telah membimbingnya untuk menuntaskan perasaannya pada Via. Zidane menumpahkan perasaan sukanya, rindunya, dan pengalaman jatuh cintanya pada Via. Zidane menumpahkan perasaannya pada setiap lumatan-lumatan bibir Via. Zidane ingin merasai setiap sudut bibir Via yang manis itu. Dan Via yang tak memiliki pengalaman, karena ini juga merupakan pengalaman pertama baginya hanya bisa menerima setiap lumatan yang Zidane berikan. Zidane menempelkan keningnya dengan kening Via, dan menghentikan aksinya saat nafas mereka hampir habis. Dada mereka terlihat naik turun, mereka berlomba-lomba mengumpulkan oksigen untuk memenuhi paru-paru mereka. Kini wajah Via sudah merah semua. Via sudah tak dapat menahan semu pada wajahnya, dia menunduk malu. Dan seulas senyum terbit di bibir Zidane yang nampak lembab oleh ulahnya. Zidane merengkuh Via yang masih tersengal ke dalam pelukannya. Aku menyukaimu, Via. Aku sudah jatuh cinta padamu, ungkap Zidane yang membuat Via tertegun mendengarnya. Via tak menjawab, otaknya masih mencerna semua kejadian yang terjadi padanya. Dari beberapa hari yang lalu sampai saat ini. Apakah aku juga menyukaimu? Aku belum tahu Zidane, ucap Via lembut dalam pelukannya. Rasakan Via, ikuti saja perasaanmu. Lihat bagaimana tubuhmu merespon diriku. Apakah masih belum jelas bahwa kau juga memiliki perasaan yang sama denganku? Balas Zidane masih dalam rengkuhannya. Tapi Zidane, Via masih berusaha mencerna semuanya. Dia merasa membutuhkan sedikit waktu lagi untuk memahami perasaannya saat ini. Zidane melepaskan pelukannya dan kini dia menatap Via dalam. Zidane meraih tangan Via dan meletakkannya pada dada bidangnya. Di sana terasa detak jantungnya yang bergerak sangat cepat. Apakah kau juga merasakannya? Tanya Zidane. Via memang merasakan detak jantung Zidane yang sama dengannya. Lalu memindahkannya ke pipi Zidane. Bukankah pipimu bersemu dan menghangat sepertiku? Zidane berusaha meyakinkan Via bahwa dia sebagai lelaki pun bahkan merasakan hal yang sama, hal-hal yang membuat wanita tersipu. Via, tubuhmu mengatakan bahwa kau juga menyukaiku. Kau berdebar saat berada dekat denganku, dan pipimu merona setiap aku berusaha menggodamu. Benar begitu kan Via? Ucap Zidane seperti tahu apa saja yang Via rasakan setiap kali berhadapan dengannya. Via menundukkan kepalanya dan tersenyum malu. Zidane menggerakkan hidungnya ke wajah Via agar wajah mereka berhadapan lagi. Aku tahu ini pengalaman pertama bagimu, begitu halnya dengan diriku. Aku yang bahkan tak sudi disentuh oleh wanita manapun, akhirnya menyerah saat aku ternyata selalu memikirkan dirimu dan selalu menginginkan kau dekat denganku, Zidane mengakuinya dengan tulus. Kau bohong Zidane, nyatanya kau terlihat lebih seperti seseorang yang berpengalaman, tukas Via. Zidane mengernyit, kemudian melanjutkan kalimatnya. Aku hanya mengikuti instingku, Via. Mengikuti perasaanku, tidak melawannya atau meragu padanya, ucapan Zidane kali ini berhasil membuat Via berpikir. Apakah aku ragu pada perasaanku padanya? Apakah aku benar-benar menyukainya? Gumam Via dalam hati.